Halo, bertemu lagi dengan saya di sini bersama Om Hitung di channel Senang Berhitung. Masih ingat dengan wajah saya? Biarpun video ini masih baru video yang ketiga, mudah-mudahan masih bisa diingat tampilannya. Ya, backgroundnya di belakang ini cuma dinding putih, ada wayar-wayar telepon gitu, ya tidak apa-apa. Ya. Masih tetap bersama saya di channel Berhitung dengan materi pelajaran SMP kelas 7 matematika. Ya, yang di belakang ini ya ini guru saya, ini putri saya nih. Namanya Siri, kelas TK. Masih TK tapi belum tahu membaca dia. Ya. Itu dia ya. Jangan dulu diganggu ya, karena kita masih mau memberikan keterangan tentang pelajaran matematika. Untuk video ini yang akan kita bahas adalah tentang materi pengurangan pada bilangan bulat. Apa? Materi pengurangan pada bilangan bulat, ya. Materi pengulangan bilangan bulat ini akan kita hubungkan dengan materi penjumlahan, ya. Materi penjumlahan pada video sebelumnya sudah ada. Pada video sebelumnya sudah ada materi penjumlahan. Jadi tidak usah ragu. Tapi untuk mengingatkan nanti ya lanjut lagi ke penjumlahan lagi gitu. Dari pengurangan kembali ke penjumlahan, balik ke penjumlahan. Tapi tidak usah lihat video yang sebelumnya, ini ada sambungannya langsung ke penjumlahannya gitu. Tapi kalau lupa ya penjumlahan, bisa dibuka pada video sebelumnya sih, ya nggak apa-apa gitu. Ya, kita mulai ya operasi pengurangan. Bagaimana caranya menyelesaikan operasi pengurangan, bukan pengulangan. Ini kok kesel mulutnya ini. Ya, operasi pengurangan. Yang pertama positif kurang positif. Kalau positif kurang positif, ya, positif kurang positif itu jawabannya apa? Kita ubah menjadi positif tambah negatif. Positif tambah negatif. Apa jawabannya? Bisa positif dan bisa negatif. Biarpun ada suara dari luar ya, suara kereta, suara sepeda motor gitu, mudah-mudahan tidak terganggu. Ya. Positif ditambah negatif. Jawabannya bisa positif jika angka pada positif itu lebih besar daripada angka pada negatif. Itu dia jawabnya. Kemudian bisa negatif jika angka pada negatif itu lebih besar daripada positif. Itu aja ya. Ingat, yang pertama tadi itu pengurangan. Positif kurang positif. Ya. Diubah menjadi penjumlahan positif tambah negatif. Jawabnya bisa menjadi 2. Apa itu? Bisa dia positif jika angka pada positif itu lebih besar daripada angka negatif, dan bisa negatif jika angka pada negatif itu lebih besar daripada positif. Yang berikutnya batuk-batuk ini kayaknya ya. Ya memang saya agak kurang fit ini. Tapi biarpun seperti itu kita masih tetap bikin video-video baru nanti ya. Yang penting kita bisa bikin video baru, bisa memberikan keterangan, memberikan pencerahan kepada peserta didik kita atau siapapun yang pengen buka channel Senang Berhitung. Yang berikutnya ada penjumlahan dikurangi kok bersalahan ini ya. Yang berikutnya adalah positif kurang negatif. Kalau positif kurang negatif jangan bingung, kenapa Bapak? Gitu. Kalau positif kurang negatif, ubah pengurangan itu menjadi penjumlahan. Berarti positif tambah apa? Yang negatif tadi, yang mengurangkan si negatif itu kita ubah menjadi positif. Berarti jadi apa? Positif kurang negatif, maka jawabannya menjadi positif tambah positif. Jadi dua-duanya jadi positif. Sebelah tadi ada positifnya, sebelah lagi ya, yang sebelah ada positifnya, yang sebelah lagi ada negatifnya. Jadi semuanya berubah menjadi positif. Ya, positif tambah positif. Kalau ada keseleo ngomongnya nggak usah bingung, pokoknya lihat aja gambar pasti jelas gitu. Karena ada pengulangan. Kalau salah kita oper lagi mulutnya, suaranya ya. Lanjut yang nomor 3, yang ketiga ya. Tadi nomor 1 udah, 2 udah juga. Yang nomor 3 yang ketiga ya, apa itu? Negatif kurang positif.
Kalau negatif kurang positif bagaimana? Ubah lagi ke dalam bentuk penjumlahan. Kalau kita ke ubah penjumlahan jadi bagaimana? Negatif tambah negatif. Jadi dua-duanya sama-sama negatif. Kalau tadi positif kurang negatif, dua-duanya jadi sama-sama positif. Sekarang negatif kurang positif, dua-duanya menjadi sama-sama negatif. Jadi dia negatif dikurang positif, hasilnya adalah negatif tambah negatif. Berubah, ya. Itu dia, nggak ada keseleo lagi ya. Tidak ada keseleo lagi. Bisa diperhatikan lagi. Negatif kurang positif jawabannya sama dengan ya negatif tambah negatif. Nah, kalau negatif tambah negatif berapa? Jadi bagaimana itu? Ingat, pada video sebelumnya itu ada negatif itu kita anggap jadi utang. Kemudian positif itu kita anggap uang kita. Sekali lagi, negatif itu kita anggap utang. Kemudian yang positif kita anggap uang kita. Jadi kalau kita berutang berarti negatif. Berarti kalau kita berutang tambah berutang itu namanya apa? Negatif tambah negatif. Jadi kalau negatif tambah positif jadi bagaimana? Positif tambah negatif ya. Jadi bagaimana? Tadi udah dijelaskan juga di atas. Jadi kalau kita berutang tambah berutang jadi bagaimana jawabnya? Jadi banyak utang. Makanya negatif tambah negatif itu jawabannya adalah negatif. Dan yang terakhir adalah negatif kurang negatif. Kalau negatif kurang negatif, jadi bagaimana? Kita ubah lagi pengurangan itu menjadi bentuk penjumlahan. Yang mengurangkan berubah tanda. Kalau yang mengurangkan berubah tanda, jadi bagaimana? Negatif kurang negatif bisa kita ubah menjadi ya negatif tambah positif. Apa hasilnya? Nah, hasilnya sama seperti yang di atas. Dia bisa positif jika angka pada positif itu lebih besar daripada angka negatif. Ingat ya, angkanya. Ya. Jawabannya apa tadi? Ada dua. Bisa positif jika angka pada positif itu lebih besar daripada angka negatifnya. Dan dia bisa menjadi negatif jika angka pada negatif itu lebih besar daripada positifnya. Ya. Jadi itu dia. Jadi jangan bingung, pokoknya lihat aja. Pengurangan ubah menjadi penjumlahan. Tanda positif negatif ubah dengan teliti. Apa yang kita ubah? Yang mengurangkan berubah tanda. Dari negatif menjadi positif. Dari positif menjadi negatif. Dan pengurangan itu kita ubah menjadi penjumlahan. Gitu. Contohnya, lihat, perhatikan di bawah contohnya. Ya. Kalau dibilang 9 kurang 3. Ubah aja langsung. 9 kurang 3 sama dengan 9 tambah. Tadi kan kurang. Berubah jadi tambah. 9 tambah negatif 3. Yang mengurangkan berubah tanda. Gitu. Ya. 9 kurang 3 sama dengan 9 tambah negatif 3. Ya, ingat, uang utang, positif itu uang kita, negatif itu utang kita. Kalau uangmu ada 9, utangmu ada 3, bayar utang berarti terbayarlah utang kita itu sebanyak 3. Masih punya uang, berapa lagi? Ya, 6 lagi. Berarti 9 kurang 3 sama dengan 9 tambah negatif 3. Jawabannya adalah 6 positif. Ya kan? Gak usah dibilang 6 positif sebenarnya. 6 aja. Kalau 6 aja dibilang berarti itu sudah menandakan bahwa dia positif. Ya. Yang kedua. Contoh yang kedua ya. 9 kurang negatif 3. Kalau 9 kurang negatif 3 bagaimana caranya Bapak?
Jangan bingung, ubah pengurangan jadi penjumlahan, ubah tanda pada bilangan yang mengurangkan. Ya, lagi-lagi ya. Ubah pengurangan jadi penjumlahan, ubah bilangan yang mengurangkan. Yang diubah apanya? Tandanya. Kalau dia positif, berubah jadi negatif. Kalau dia negatif, berubah jadi positif. Jadi, 9 kurang negatif 3 itu jawabannya sama dengan 9 tambah 3 sama dengan 12. Jadi uang kita banyak. Gitu. Lanjut. Yang contoh berikutnya. Apa itu? Tidak usah bingung. Ya, tetap juga. Negatif 9. Negatif 9 dikurang dengan 3. Jawabannya adalah negatif 9. Aduh, keseleo untuk ngomongnya, nampak kali lapar ini. Apa mungkin kelaparan ini? Om hitungnya ini kelaparan ini. Kayaknya udah makan tadi. Ya, udah makan. Ya, kita lanjutkan. Negatif 9 dikurang 3. Jadi berapa dia? Gampang aja. Pindahkan dia ke sebelah. Negatif 9 dikurang 3 sama dengan negatif 9 tambah ubah ya menjadi negatif 3. Tadi udah tambah, berubah menjadi negatif 3. Berarti jawabannya adalah negatif 12 karena utangnya semakin banyak. Yang selanjutnya negatif 9 dikurang negatif 3. Negatif 9 dikurang negatif 3. Langsung saja ubah. Negatif 9 ditambah 3. Utang kita lebih banyak daripada uang kita. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Ya, mudah-mudahan semuanya pada mengerti ya. Kalau nggak ngerti, ulang lagi dari atas. Biar kita ngomong-ngomong pun enak aja dengarkan. Jadi kita senang-senang aja gitu ya. Namanya juga channel Senang Berhitung. Jadi untuk latihan-latihan kerjakan, ada udah Bapak buat tuh, ada di bawah ya. Kerjakan sebaik-baiknya gitu. Oke, untuk pengurangan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan semuanya terang ya, bisa ada pencerahan. Dan jika ada pertanyaan boleh dibukukan pada komen ya, di komen gitu. Bisa ditambahin di situ, bisa di komen, kita mungkin ada perbaikan atau segala macamnya, kita bisa ubah ya. Jadi jangan lupa kerjakan soal-soal latihan di bawah. Mudah-mudahan bisa mengerti. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk apa itu? Apa? Ya, jangan lupa untuk like, comment, and share dan subscribe video ini. Senang berhitung bersama putri saya dan Om Hitung. Ciao.